Terima kasih. Kembali lagi di segmen Fundit Fundamental Pandit CNBC Indonesia bersama saya Tasya Natalia. Pada sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten bernama Bank Tabungan Negara atau yang kita kenal BBTN yang katanya semakin cuan dengan adanya sentimen kenaikan harga rumah subsidi. Ya, sebelumnya kita lihat dulu bagaimana pergerakan harga saham BBTN hari ini. Hari ini harga saham BBTN terbilang stagnan atau tidak ada pergerakan 0% ke 1.310 per lembar saham. Nah, membahas tentang kenaikan harga rumah subsidi, memang bagi sebagian orang ini menjadi katalis yang negatif ya, karena dengan kenaikan harga tentu akan memberikan kesulitan begitu untuk membeli rumah. Tapi beda halnya dengan bank, karena bank ini memberikan penyaluran kredit untuk pembiayaan rumah, yang mana kenaikan harga juga akan memberikan keuntungan pada plafon kredit. Nah, kita lihat di slide selanjutnya dari kenaikan harga rumah subsidi ini kenapa bisa menguntungkan BBTN. Nah, sebelumnya dari peraturan ini sudah tertuang pada keputusan Menteri nomor 689 yang sudah disetujui pada 23 Juni 2023 lalu ya. Nah, peraturan ini hanya berlaku untuk rumah yang belum terjual atau rumah baru. Jadi untuk masyarakat yang sudah membeli rumah subsidi tentunya ini tidak akan berefek ya, tetapi dalam jangka panjang ini bisa menguntungkan bank karena di sini BBTN sendiri sudah menjadi market leader atau pemimpin untuk penyaluran kredit di rumah subsidi mencapai 83%. Kemudian sebanyak 90% dari portofolio kreditnya disalurkan untuk kredit perumahan atau KPR dengan pangsa pasarnya sendiri dibandingkan dengan bank-bank lainnya ini mencapai 39%. Kemudian BBTN ini sudah bekerja sama dengan lebih dari 5.000 developer dan juga lebih dari 3.000 notaris yang terpercaya. Nah, untuk sebagai informasi, kenaikan rumah subsidi ini naik 8% dibandingkan dengan sebelumnya, berkisar dari 162 juta sampai dengan 234 juta rupiah. Selanjutnya, bagaimana dengan kinerja keuangannya? Kita lihat dalam slide selanjutnya. Nah, di sini pertama kita lihat dulu dari penyaluran kredit, karena pada dasarnya Bank BTN ini kan bisnisnya penyaluran kredit ya. Bank itu menghimpun dana kemudian digunakan untuk disalurkan sebagai kredit. Nah, di sini kita lihat CAGR atau pertumbuhan compound annual growth return selama 5 tahun dari 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan pertumbuhan yang positif sebanyak 6,7%. Ini menunjukkan bahwa bisnisnya ini tumbuh positif ya, yang ini bagus. Dan kita lihat di kuartal terbaru, yakni kuartal pertama tahun ini juga tumbuhnya positif sekitar 8,16% secara tahunan menjadi 299,75 miliar rupiah di sini. Jadi ini tentu saja bagus ya, karena ketika penyaluran kredit ekspansif tentu akan berdampak pada margin keuntungan bunga bank yang nanti ini akan berdampak juga pada laba bersihnya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan laba ruginya? Di sini kita lihat di slide selanjutnya, terlihat di sini kita lihat dulu dari yang kinerja terbaru kuartal 1 tahun 2023. Di sini untuk pendapatan dari bunga naik 10,31%. Sayangnya di beban bunganya meningkat cukup signifikan 43% sehingga untuk pendapatan bunga bersih ini ada penyusutan sekitar 12,68%. Tapi kalau kita melihat dari bottom line-nya tercatat masih positif, naik 3,42% menjadi 801 miliar ya. Ya, walaupun begitu ada sedikit penurunan dari pendapatan bunga bersihnya, tapi kita melihat dari tren selama 5 tahun terakhir dari 2018 sampai 2022 ini terlihat ada kenaikan untuk pendapatan bunga bersih dari 2018 itu sebanyak 10,20 triliun menjadi 15,14 triliun. Jadi kalau sekarang di kuartal 1 ini masih di 3,12 T, ini masih ada 3 kuartal berjalan yang harapannya masih akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana di tahun 2021 itu sekitar 13,20 T yang harapannya nanti bisa meningkat yang akan berdampak bagus ke bottom line atau laba bersihnya.
Oke, slide selanjutnya kita melihat dari rasio keuangan untuk melihat bagaimana ketahanan perusahaan ini berdasarkan neracanya ya. Nah, di sini terlihat dari CAR atau rasio kecukupan modal. Di sini ada perbaikan, ada pertumbuhan yang positif dari 18,15% di kuartal pertama 2022 menjadi 21,21% di kuartal pertama tahun ini. Kemudian di sini juga terlihat ada perbaikan dari kualitas aset yang terlihat dari rasio NPL gross atau non-performing loan yang turun tipis dari 3,60% menjadi 3,54%. Kemudian dari sisi kecukupan modal juga terbilang masih cukup bagus, di mana LCR atau Liquidity Coverage Ratio ini masih di atas 200% ya, walaupun ada sedikit penurunan tapi nilainya ini masih ratusan persen, di mana di angka 247,29% di kuartal pertama tahun ini. Kemudian di LDR atau loan to deposit ratio ini juga masih di bawah 100%. Jika LCR ini bagusnya semakin ke atas, kalau LDR ini semakin bagus jika semakin turun nilainya, karena loan dibandingkan dengan deposit ini jika lebih banyak depositnya ini akan lebih bagus karena perusahaan bisa memberikan penyaluran kredit yang lebih ekspansif ke depan. Di sini nilainya masih di bawah 100% yang menunjukkan juga masih terjaga cukup baik. Kemudian dari sisi NIM atau net interest margin atau margin keuntungan ini juga masih dijaga positif walaupun ada sedikit penurunan menjadi 3,51%. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari BBTN ini mempunyai beberapa prospek bisnis ya, karena dari sisi makro juga saat ini sudah semakin mendukung, di mana tadi yang sudah kita bahas adalah kenaikan dari harga rumah subsidi sekitar 8% daripada sebelumnya, tentu akan bisa meningkatkan plafon secara akumulasi, walaupun mungkin beberapa bertanya apakah akan berdampak pada angsuran, mungkin angsurannya akan naik sekitar 50 atau 100 ribu, sebenarnya tidak akan terlalu berdampak secara bulanannya, tetapi dari segi akumulasi tentu ini akan memberikan plafon yang lebih besar sehingga bank pun juga akan mendapatkan akumulasi dari pendapatan bunga yang lebih besar. Kemudian BBTN juga mendapatkan keuntungan dari Bank Indonesia yang telah menahan suku bunga sebanyak 5 kali beruntun dan masih ada potensi menahan di periode-periode selanjutnya. Nah, hal ini bisa menguntungkan karena dengan suku bunga bank yang sudah ditahan, maka BBTN ini juga tidak akan terlalu memberikan beban bunga yang terlebih besar. Apalagi di kuartal sebelumnya memang beban bunga ini membebani dari pendapatan bunganya sehingga ada penurunan dari pendapatan bunga bersihnya. Tapi ketika suku bunga bank Indonesia ini sudah ditahan, ada harapan beban bunga ini bisa menjadi lebih ringan sehingga pendapatan bunga ke depan ini bisa lebih mengompensasi dari bebannya ke depan. Kemudian adalah prospek bisnis properti yang sudah semakin pulih ya saat ini, sehingga minat masyarakat pun juga sepertinya sudah mulai bergairah kembali karena pandemi yang sudah berubah menjadi endemi, kemudian mobilitas yang sudah meningkat, recurring income juga sepertinya sudah mulai bergairah, sehingga bisnis properti ini juga diharapkan akan kembali pulih. Selanjutnya ada juga tantangan yang perlu dihadapi. Kita lihat pada slide selanjutnya, di sini terlihat bahwa ada kenaikan harga bahan bangunan yang ini ternyata menurut survei Bank Indonesia dari survei properti residensial per kuartal 1 ini, ternyata untuk kenaikan harga bahan bangunan itu menjadi hambatan yang paling tinggi untuk minat konsumen itu membeli properti. Bahkan ini lebih tinggi dibandingkan dengan masalah perizinan atau birokrasi dan suku bunga KPR yang berada di sekitar 14,71%, sedangkan kenaikan harga bahan bangunan itu mencapai 25,05%. Maka dari itu ini perlu diantisipasi oleh BBTN supaya minat beli konsumen itu masih bisa terjaga. Selanjutnya kita melihat juga bagaimana dengan valuasinya. Karena dalam membeli suatu saham, kita harus mengetahui valuasi suatu saham itu murah atau mahal, sehingga kita punya pertimbangan yang cukup dalam membeli suatu saham. Nah, di sini terlihat untuk valuasi dari BBTN menggunakan price to book value ratio atau PBV dihargai di 0,68 kali. Secara nominal ini masih kurang dari 1, artinya masih murah, dan dibandingkan secara rata-rata selama 5 tahun terakhir ini juga masih berada di bawah rata-rata, yakni di 0,88 kali, yang berarti secara teoritis menggunakan price to book value ratio BBTN ini masih dinilai murah. Nah,
Kesimpulannya, apakah BBTN ini masih layak untuk diinvestasi? Berdasarkan makro, sudah cukup positif ya terdampak dari kenaikan harga rumah subsidi, kemudian terdampak positif dari Bank Indonesia yang sudah menahan suku bunga, dan prospek properti yang sudah semakin pulih. Tapi juga perlu dihadapi tantangannya, yakni kenaikan harga bahan bangunan yang bisa menghambat dari penjualan properti. Perlu kita monitor di kinerja keuangan kuartal-kuartal berikutnya. Tapi dengan valuasi yang sudah semakin murah, tentu juga cukup menarik untuk kita membelinya. Disclaimer on, ini hanyalah sekedar insight, tentu untuk jual dan beli ditanggung masing-masing. Sekian dari saya Tasya Natalia, saya kembalikan ke Safira.